Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia dari Mapagama. Saya Bayu Nur Rahman dari Mapagama Divisi Gunung Hutan. Di sini kami mau menyampaikan materi tentang mountaineering. Gitu. Nah, Mbak Ul, Ya. kalau boleh tahu apa sih itu mountaineering? Eh, Mountaineering itu jadi kayak diambil dari kata mount dulu deh. Mount kan artinya gunung kan. Jadi mountaineering itu kayak kegiatan-kegiatan yang apa ya berhubungan dengan pendakian gunung kayak gitu, olahraga pendakian gunung. Misalnya kayak naik tebing atau teknik-teknik cara naik gunungnya kayak gitu, atau enggak navigasi navigasi darat di gunung kayak gitu. Gitu. Kalau kalau untuk sistemnya sendiri gimana Mas Jiru? Nah, Ada apa aja kira-kira? untuk jenis-jenis kegiatan di mountaineering itu ada 3 atau ada 5 yang kalau kalian tahu. Nah, yang pertama itu ada hill walking atau biasa dikenal hiking. Terus yang kedua scrambling. Terus yang ketiga ada rock climbing. Terus yang keempat ada ice and snow climbing. Kemudian yang terakhir ada ekspedisi. Nah, yang pertama itu hill walking atau hiking. Nah, hill walking atau hiking ini udah banyak dikenal. Jadi hill walking atau hiking itu perjalanan jauh, medannya tidak terlalu sulit, biasanya hanya menggunakan kaki dan tidak menggunakan alat bantu lainnya. Nah, kalau di hill walking ini sudah diterapkan banyak di Indonesia karena gunung-gunung di Indonesia itu kebanyakan medannya tidak terlalu sulit, kemudian masih dapat dijangkau dengan kaki dan tidak memerlukan alat-alat bantu khusus. Nah, kemudian tingkat kesulitannya selanjutnya itu ada scrambling. Nah, untuk scrambling itu medannya dia lebih curam, sekitar lebih dari 45, kurang dari 45 derajat. Itu perbedaannya dengan hill walking atau hiking. Untuk scrambling sendiri medannya lebih sulit. Kemudian dia menggunakan alat bantu berupa tali dan alat-alat bantu pengaman lainnya. Nah, untuk contohnya sendiri untuk scrambling itu di Gunung Raung khususnya bagian puncaknya yang sedikit ekstrim. Kemudian ada rock climbing. Nah, rock climbing ini atau kalian kenal biasanya dengan climbing. Nah, itu termasuk juga ke dalam mountaineering tapi dengan kesulitan yang lebih ekstrim. Untuk rock climbing sendiri menggunakan alat-alat bantu berupa tali dan kemudian ada juga pemanjat dan yang belai atau menjaga si pemanjat agar tidak jatuh. Nah, untuk rock climbing sendiri biasanya sudah terbentuk kegiatan sendiri yaitu climbing, sehingga mungkin di Indonesia saja mungkin sudah dibedakan antara gunung hutan dengan rock climbing. Nah, kemudian ada ice and snow climbing. Nah, untuk ice and snow climbing itu medannya lebih ekstrim. Ekstrimnya bukan karena medan tetapi karena bukan karena kemiringan tapi karena medan yang dilalui, yaitu uh, es dan salju. Nah, untuk es dan salju mungkin di Indonesia kurang terdengar familiar karena kebanyakan gunung-gunung di Indonesia berada di bawah 4.000 meter di atas permukaan laut, sehingga belum ada es yang terbentuk. Kecuali satu gunung, yaitu Gunung Puncak Kartens. Dia sudah memiliki lapisan es di bagian puncaknya. Kemudian contoh yang lain di luar negeri yang sudah terkenal yaitu adalah Mount Everest. Kemudian ada yang terakhir yaitu ekspedisi. Nah, untuk ekspedisi sendiri itu kegiatan yang sudah dilakukan itu ekspedisi yang membutuhkan waktu lama berhari-hari, biasanya menempuh suatu tujuan tertentu. Misal
kegiatannya penelitian atau eksplorasi, dia termasuk ke dalam ekspedisi dikarenakan membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk alat yang digunakan pun lebih kompleks atau lebih banyak, serta logistik yang dibutuhkan itu juga lebih banyak. Lanjut, mungkin kini udah bahas kegiatan nih Mbak. Kira-kira sebelum kita berkegiatan itu kita ngapain aja sih? Atau langsung berangkat kah atau gimana? Kalau kegiatan tentunya sebelumnya kita harus ada persiapan dulu ya. Jadi apa-apa aja yang perlu kita persiapkan supaya nanti kegiatan kita tuh lancar. Jadi sebelum berkegiatan kita tuh harus menganalisis dulu, menganalisis kegiatan kita tuh mau gimana kayak gitu. Jadi untuk teknik penganalisisan sendiri itu ada biasa yang dipakai kita itu kayak analisis SWOT. Analisis SWOT tuh kayak singkatan dari S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, T-nya itu threat. Jadi kalau untuk strength-nya itu kayak kekuatan dari diri kita sendiri gitu loh untuk mencapai kegiatan itu bisa berhasil. Misalnya kayak kita mengejar teknis-teknis materi yang mau dicapai. Kayak misalkan kita mau naik gunung ke gunung mana gitu, Gunung Merbabu misalkan. Nah itu misalkan kita perlu mencapai misalkan materi yang ingin kita capai kayak misalkan IMPK atau survival kayak gitu. Itu strength, jadi kayak kekuatan dari diri kita sendiri untuk menutupi komunikasi bukan buat teknis kegiatan mendukung. Nah untuk mendukung lalu ada weakness itu juga dari diri sendiri. Jadi kelemahan yang membuat kegiatan kita tuh kurang berjalan lancar. Kayak misalkan materi yang mau dicapai itu terlalu berat kayak gitu. Jadi terlalu berat, kita kadang kan materi terlalu berat dan kita malah susah buat mencapai itu kayak gitu. Terus ada weakness, terus habis itu ada opportunity itu kayak opportunity itu biasanya itu dari eksternal tuh ntar misalkan contohnya kayak kita ke Merbabu, kayak misalkan aksesnya mudah, terus informasi yang didapat tuh gampang kayak gitu. Terus ada lagi yang terakhir threats tuh kayak resiko atau ancaman kayak gitu. Jadi misalkan contohnya kayak misal kita mau berkegiatan di musim penghujan, jadi contohnya kayak ntar mungkin di sana bisa badai, kena hujan dan sebagainya. Jadi kalau kita misalkan udah menganalisis SWOT itu tadi, kita bisa menarik dari itu kita bisa mulai namanya bermanajemen kegiatan. Jadi kan kita udah tahu tuh kayak macam-macamnya itu tadi. Kita bisa mulai bermanajemen kegiatan, kayak misalnya kita sudah mulai menyusun kayak si yang diperlukan ketika kita mau melakukan perjalanan. Misalkan kita kan butuh koordinator tim untuk supaya tim kita tuh bisa berhasil gitu loh, kegiatannya berhasil. Kita juga butuh kayak koordinator lapangan kayak gitu. Kita juga butuh transportasi, misalkan kita ke sana mau gimana, mau naik apa, naik mobil atau motor kayak gitu. Terus kita juga butuh misalkan konsumsi. Nah, kita di sana makan mau gimana, kayak manajemen perjalanan tuh kayak gitu. Jadi nanti menyesuaikan kegiatan kalian aja sih. Misalkan menyesuaikan maksudnya kebutuhan si yang diperlukan tuh apa aja. Nanti menyesuaikan kegiatan kayak gitu. Terus selain sisi yang kalian butuhkan, juga diperlukan analisis resiko buat kegiatan kalian. Jadi analisis resiko tuh fungsinya tuh biar kegiatan kalian tuh kayak meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan gitu loh. Misalnya kalian
berkegiatan di Gunung Semeru. Jadi misalkan kalian analisis cuacanya di sana besok bakal gimana, terus analisis medannya bakal gimana, apakah susah dilewati atau enggak kayak gitu. Jadi perlu manajemen yang tertata lah, pasti ya kayak gitu. Nah, kalau habis dari persiapan, kira-kira ada apa lagi nih Mas Bayu? Nah, setelah persiapan untuk pas keberangkatannya kan butuh perlengkapan nih yang dibutuhkan. Nah, untuk perlengkapan sendiri mungkin teman-teman sudah familiar. Untuk perlengkapannya sebenarnya standar, cuman untuk kebutuhan lainnya itu tergantung dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk perlengkapan standar itu ada yang pertama itu tas. Nah, tas itu bisa kalian membawa carrier atau daypack. Nah, carrier atau daypack itu tergantung dari kebutuhan kalian. Misal kebutuhan kalian membawa barang banyak dan waktu yang cukup lama, itu biasanya perlu menggunakan carrier agar semua barang dapat masuk. Kemudian kalau misal menggunakan daypack itu biasanya kebutuhan pribadi, biasanya dalam kegiatan yang tidak lama dan tidak membutuhkan banyak alat. Nah, kemudian sepatu lapangan. Sepatu lapangan ini bisa dibagi lagi terkait kegiatan kalian. Misal untuk sepatu lapangan di hill walking itu kalian bisa menggunakan sepatu running atau trail shoes, kemudian atau sepatu gunung seperti yang kalian jumpai. Terus ada mungkin kalau rock climbing ada 2 sepatu, yaitu sepatu trail shoes untuk perjalanan ke tebingnya, dan kemudian ada sepatu climbing, sepatu khusus untuk memanjat dari tebing. Kemudian untuk sepatu yang digunakan dalam ice and snow climbing itu khusus, yaitu memiliki ujung-ujung runcing di bagian ujung sepatunya agar bisa menancap di es atau salju. Nah, kemudian ada sendal lapangan. Untuk sendal lapangan sendiri itu opsional. Biasanya sendal lapangan itu digunakan sebagai cadangan kalau tidak untuk berkegiatan di sekitar camp yang tidak memerlukan sepatu. Kemudian ada pakaian lapangan. Nah, pakaian lapangan itu biasanya terdiri dari kaos lapangan, terus celana lapangan, dan juga topi rimba. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi tersendiri. Untuk yang baju lapangan itu yang pasti menyerap keringat dan mudah kering. Itu penting karena di gunung atau di medan yang lain itu kegiatan basah itu akan mengganggu dari kegiatan kita. Untuk celana itu dari kita menggunakan celana yang tebal atau tidak mudah rusak ketika digunakan di ekspedisi atau di hill walking yang medannya rapat. Nah, kemudian untuk rock climbing itu biasanya menggunakan celana yang elastis dan ringan supaya pergerakan dari ketika memanjat itu lebih fleksibel dan lebih enak. Kemudian ada pakaian ganti. Nah, pakaian ganti ini seperti listnya seperti tadi, bedanya cuman dia sebagai pengganti ketika basah dan atau ketika mau tidur, supaya baju bekas kegiatan atau baju utama yang digunakan berkeringat itu tidak digunakan untuk tidur. Kemudian ada sarung tangan, terus ada masker, kemudian ada topi rimba. Itu fungsinya sebagai pelindung dari tubuh kita yang tidak tertutupi. Kemudian ada alat ibadah dan alat makan sesuai fungsinya, yaitu untuk beribadah dan juga untuk makan. Kemudian ada pisau. Nah, pisau mungkin dari kalian sudah banyak paham, yaitu banyak fungsi dari pisau. Itu bisa buat survival atau membuat kerajinan yang dari alam. Jadi memudahkan, karena prinsip dasar dari survival itu kalian asal bisa memotong itu kalian bisa survive asal kalian dapat menggunakannya dengan tepat. Nah, kemudian
ada ponco atau jas hujan. Nah, ini menyesuaikan saja, mungkin jika kalian enak memakai jas hujan yang seperti kelelawar itu menggunakan ponco. Itu kelebihannya ketika survival atau keadaan darurat, kalian bisa menggunakannya sebagai pelindung. Kalian bisa buat bivak segitiga dari ponco tersebut. Nah, untuk yang langsung seperti jas hujan itu kelebihannya dia mudah digunakan. Misal ketika rock climbing, ketika hujan-hujan mereka kesulitan ketika menggunakan ponco, jadinya mereka menggunakan langsung. Kemudian ada center atau headlamp. Nah, center atau headlamp tersendiri itu fungsinya jelas, yaitu untuk menerangi ketika malam. Nah, untuk center atau headlamp itu menggunakan baterai cadangan. Baterai cadangannya wajib sesuai dengan baterai yang terpasang. Jadi kalian harus menggunakan dua set baterai cadangan. Kemudian ada obat pribadi dan P3K kit. Nah, mungkin menjadi hal yang wajib ya untuk kita berkegiatan di gunung atau di tebing manapun, kita harus menggunakan obat pribadi dan P3K kit untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian ada jerigen dan vapless. Jerigen dan vapless ini fungsinya untuk menampung air. Bedanya untuk vapless atau botol minum itu digunakan untuk air matang. Kemudian untuk jerigen itu biasanya untuk air mentah, untuk kegiatan memasak, untuk membersihkan diri dan lain-lain. Kemudian ada fluid. Nah, fluid ini sangat penting karena fluid bisa digunakan dalam keadaan survival atau mungkin dari teman-teman pramuka bisa menggunakan sebagai sandi morse. Kemudian ada webbing dan prusik. Nah, webbing dan prusik ini kegunaannya sangat penting karena selain buat mengikat, dia juga bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Misal untuk kegiatan yang ekstrim, misal di medan yang curam, dia bisa menggunakan tambatan. Kemudian untuk prusik atau tali ikat mantel itu bisa buat mengikat sesuatu yang bersifatnya lebih panjang gitu. Kemudian ada untuk perlengkapan masak. Perlengkapan masak itu ada kompor, ada gas, ada nesting. Seperti yang bisa kalian tahu, fungsinya jelas, yaitu untuk masak. Kemudian ada parafin dan kompor parafin. Nah, kompor parafin dan parafin itu seperti yang tadi adalah alat untuk memasak. Bedanya untuk parafin dan kompor parafin ini digunakan ketika darurat saja. Jadi untuk parafin sendiri bisa langsung, atau bahan bakar itu bisa langsung dibakar kemudian digunakan sebagai sumber api. Kemudian ada yang penting, yaitu survival kit. Nah, kalian berkegiatan di alam, kita tidak tahu apakah besok masih bisa berkegiatan atau besok tidak tahu apa yang terjadi. Jadi untuk survival kit kita tetap membawa sendiri-sendiri. Nah, untuk survival kit isinya apa aja? Untuk survival kit yang paling dasar adalah seperti biasa, ada fire starter untuk menyalakan api, kemudian lilin untuk menjaga api, kemudian ada korek api kayu, kemudian ada benang dan jarum jahit untuk menjahit baju kalian yang bolong atau misal tergores ranting, jadi langsung bisa dijahit. Kemudian ada jarum dan benang sol, itu sangat penting karena kalian tidak mungkin membawa sepatu cadangan karena memberatkan. Kemudian ada thermal blanket. Nah, mungkin thermal blanket ini sering diremehkan oleh para pendaki sekarang karena sekarang banyak kejadian kasus hipotermia, dan itu bisa dicegah sebenarnya menggunakan thermal blanket, dan itu jarang digunakan atau jarang dibawa oleh para pendaki zaman sekarang. Jadi itu hal yang penting. Kemudian ada juga balon atau
plastik untuk menampung dari air. Nah, kenapa balon dan jerigen itu harus dibawa? Karena air itu sangat penting dalam kebutuhan survival atau dalam keadaan darurat. Karena manusia tidak bisa bertahan dari kehausan itu tidak lama, jadi sangat membutuhkan air. Kemudian mungkin tambahan-tambahan yang lain ini bisa saya sebutkan. Untuk yang kebutuhan untuk rock climbing itu biasanya menggunakan tali. Nah, untuk tali itu ada dua untuk tali yang digunakan, itu tali statis dan tali dinamis. Untuk tali statis sendiri dia seperti namanya statis, jadi tingkat keelastisitasan dari tali itu kecil sehingga dia tidak mudah melar gitu. Untuk yang tali dinamis dia memiliki kelenturan atau tingkat daya lentur yang tinggi, sehingga ketika digunakan untuk memanjat atau climbing dia tidak langsung menyentak si pemanjat ketika jatuh, tapi dia masih menahan sedikit dari beban pemanjat. Selain itu untuk rock climbing terdapat juga ada belay device atau alat untuk untuk belay device atau alat pengaman untuk para pemanjat itu biasanya menggunakan figure 8 atau bisa bentuknya seperti angka 8, itu untuk mengamankan dari pemanjat. Untuk alat-alat lainnya mungkin bisa disesuaikan. Kemudian ada yang untuk scrambling itu biasanya menggunakan talinya tali statis, kemudian ada karabiner untuk mengaitkan diri kita ke tali tersebut biar lebih aman, atau bisa menggunakan ascender atau alat untuk memanjat. Nah, prinsip ascender itu secara cepat saja dia intinya bisa untuk naik tapi tidak bisa untuk turun, jadi untuk mengamankan diri biar tidak jatuh. Kemudian untuk ekspedisi tergantung kebutuhan dari kalian sendiri. Ekspedisi mungkin untuk penelitian berarti kalian butuh alat untuk pengambilan data. Misal untuk eksplorasi kalian membutuhkan banyak alat dokumentasi untuk kegiatan mendokumentasikan dari kalian. Nah, mungkin untuk perlengkapan yang dibutuhkan untuk dasarnya tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin untuk kegiatan tertentu mungkin memerlukan perlengkapan yang dibutuhkan saat lapangan. Nah, kembali ke sebelumnya, dari perlengkapan tersebut kita analisis dari analisis SWOT atau manajemen perjalanan tadi. Kemudian mungkin ada ini Mbak, ada sistem mountaineering, sistem pendakian. Nah, itu apa aja sih sistem pendakiannya? Jadi kalau untuk sistem pendakiannya sendiri nanti itu ada dua. Yang pertama ada Himalayan sama Alpen. Jadi kalau untuk Himalayan sendiri itu tuh nanti pendakiannya biasanya itu tuh butuh waktu yang lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Jadi nanti dari tim nanti bisa, misalkan dari tim nanti bisa dipecah-pecah lagi menjadi tim kecil. Jadi itu nanti summitnya ke puncaknya itu jadi nggak semuanya gitu. Biasanya itu tuh di gunung-gunung yang emang ketinggian yang tinggi, misalkan kayak Himalaya kayak gitu yang ketinggiannya bisa sampai 8.000-an kayak gitu. Jadi nanti sepanjang perjalanan itu kayak mendirikan base camp baru kayak gitu. Jadi semua tidak muncak, nanti bisa di base camp ini ada kelompok. Jadi nanti tugasnya mereka kayak misalkan memantau cuaca kayak gitu. Nah, beda lagi kalau satu lagi yang Alpen. Nah, kalau Alpen itu sistemnya berkebalikan sama yang Himalaya. Jadi nanti semua satu grup itu tuh nanti langsung menuju puncak bersama-sama kayak gitu. Biasanya itu gunung-gunung kayak di ketinggian 4.000-an kayak gitu. Misalnya kayak di Indonesia biasanya kebanyakan menggunakan kayak sistem Alpen ini. Jadi semua kayak satu rombongan naik ke atas gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Untuk sistem pendakiannya kayak gitu.
Nah, mungkin pematerian dari Divisi Gunung Hutan Mapagama segitu dulu. Mungkin jika kalian masih ada yang bingung atau terkait dengan materi, kalian bisa saja langsung menghubungi Divisi Gunung Hutan Mapagama untuk bertanya untuk lebih lanjut. Nah, mungkin dari aku, Bayu Nur Rohman, Divisi Gunung Hutan Mapagama, dan saya Aulia dari sama Divisi Gunung Hutan Mapagama. Sekian dari pematerian kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan selamat berkegiatan. Terima kasih. Terima kasih.